Selamat pagi semuanya. Sekarang kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teks cerita sejarah. Anggota kami adalah yang pertama ada Jasmine dengan absen 14, yang kedua ada Joycelyn dengan absen 18, lalu ketiga ada Justin dengan absen 19, lalu ada Nathanael dengan absen 27 dan Reynardus dengan absen 30. Jadi sebelum kita mulai, bangsa Indonesia telah melewati berbagai peristiwa sejarah hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut harus diabadikan agar generasi penerus bangsa tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah dapat disajikan dalam bentuk karya sastra atau fiksi. Peristiwa-peristiwa disajikan dengan apik dengan berpatokan pada penulisan karya sastra. Teks cerita sejarah berbeda dengan teks cerita sejarah. Berikut penjelasannya. Sebelum mengetahui definisi dari teks cerita sejarah, mari kita simak contoh dari teks cerita sejarah yang dibacakan berikut ini. Sunan Kalijaga. Memasuki abad ke-15 Masehi, Majapahit mendapat serbuan berkali-kali dari kerajaan Kediri. Ketika itu, kerajaan dipimpin oleh Prabu Girindra Wardana. Banyak adipati di daerah itu yang bertekuk lutut pada kerajaan Kediri. Namun, tidak demikian dengan Adipati Tuban yang bernama Arya Teja, yang beragama Islam. Demi Allah, aku tidak akan tunduk pada kerajaan Kediri. Mereka menyengsarakan rakyat, kata Adipati Arya Teja pada para pembantunya yang setia dan putranya Raden Seca. Dan kau anakku, tetaplah mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh. Hidup semakin sulit dan penuh tantangan. Seseorang harus memperkukuh dasar keimanan. Seseorang harus saling menolong secara saudara. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Islam juga mengatur sebaik-baiknya agar terjalin hubungan mesra antara penguasa dan rakyat jelata. Di depan Allah manusia tak ada bedanya kecuali ketakwaannya. Petua Sunan Ampel pada Raden Syahid. Berikutnya ada daftar isi. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan informasi penting. Kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Tiga, menelaah kebahasaan teks cerita. Empat, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Menentukan informasi penting. Yang pertama, apa sih pengertian dari teks dari cerita sejarah? Menurut KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti yang didapat dari catatan sejarah atau perkataan orang tua yang diwariskan secara temurun. Teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta seperti tokoh,
waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori. Lalu ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, umumnya sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Teks cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi dan fiksi. Teks cerita sejarah fiksi adalah cerita sejarah yang karakter ataupun alur ceritanya merupakan karangan dari penulis, namun latar kisahnya mengambil inspirasi dari kisah-kisah yang nyata dan pernah terjadi. Umumnya teks ini merupakan romantisasi ataupun popularisasi dari sebuah peristiwa sejarah tertentu yang diangkat dalam bentuk novel, cerpen, ataupun legenda. Lalu yang kedua ada teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah non-fiksi secara akurat sesuai dengan peristiwa sejarah yang terjadi tanpa melakukan perubahan apapun. Karena bersifat lebih serius dan tidak ada unsur romantisasi ataupun apapun, cerita sejarah non-fiksi ini umumnya lebih menarik bagi para pecinta sejarah dan cenderung kurang populer pada pembaca santai cerita-cerita fiksi. Umumnya teks ini diangkat dalam bentuk biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Lalu informasi penting dalam teks cerita atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita baru. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Berikut adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah secara seksama. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita sejarah. Sementara itu, unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Unsur ekstrinsik terdiri dari unsur politik, unsur keagamaan, unsur sosial, unsur ekonomi, dari segi corak penceritaan, dan rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Nilai-nilai dalam teks kisah sejarah. Kisah sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sebaiknya ada nilai-nilai yang mulai ditinggalkan pada kehidupan modern.
Nilai budaya menjadi salah satu nilai yang mulai luntur dan banyak nilai budaya zaman dahulu sudah mulai hilang pada masa kini. Nilai-nilai yang ditemukan dalam teks kitab sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks lain. Nilai-nilai kehidupan dalam teks kitab sejarah dapat dikonversikan dalam bentuk teks eksplanasi. Kegiatan ini membutuhkan pemahaman mengenai struktur teks eksplanasi dan pembaca dipastikan memahami struktur teks eksplanasi. Pemahaman tersebut akan memudahkan pembaca untuk mengonversi nilai-nilai kehidupan teks kitab sejarah ke dalam teks eksplanasi. Untuk menentukan nilai-nilai dalam teks kitab sejarah, dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama, membaca cerita dalam teks kitab sejarah secara seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung pada cerita. Yang terakhir, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nilai-nilai dalam teks sejarah. Nilai-nilai kehidupan dalam teks kitab sejarah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral, nilai religius, nilai budaya, dan yang terakhir nilai sosial. Nilai moral atau nilai etika merupakan nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Yang kedua adalah nilai religius. Merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Yang ketiga adalah nilai budaya, yang merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat dan dalam teks kitab sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Yang terakhir adalah nilai sosial, merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, berinteraksi antara sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Keterkaitan nilai teks kitab sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai kehidupan manusia tidak banyak berubah sejak dahulu. Nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah mungkin masih mempunyai hubungan dengan nilai kehidupan pada masa kini. Nilai-nilai tersebut dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita. Nilai kehidupan dalam cerita sejarah harus disimpulkan. Referensi pembaca akan sangat penting dalam menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Makin banyak referensi pembaca, maka makin dalam dia dapat menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks kitab sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam kitab sejarah yang mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks kitab sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Contoh-contoh nilai dalam teks sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Konversi nilai-nilai teks sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks cerita sejarah dapat diubah menjadi bentuk teks lainnya.
Kegiatan mengubah teks ke bentuk teks lain disebut konversi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah satu teks dalam bentuk atau jenis teks lain. Kegiatan mengonversi dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain seperti eksplanasi, drama, atau pantun. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi dibutuhkan untuk mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi secara singkat ada teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam, fenomena sosial, dan struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi, pokok isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Tiga, menelaah kebahasan teks cerita sejarah. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi untuk memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat dalam teks cerita atau novel sejarah. Keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Jenis-jenis keterangan. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. Ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Keterangan tempat berfungsi untuk menerangkan tempat kejadian dalam teks sejarah. Keterangan waktu berfungsi untuk menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Keterangan alat berfungsi untuk menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Keterangan tujuan berfungsi untuk menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Keterangan cara berfungsi untuk menerangkan cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Keterangan penyerta berfungsi untuk menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Keterangan perbandingan berfungsi untuk membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun yang berbeda. Dan keterangan sebab berfungsi untuk menerangkan alasan terjadinya suatu Giliran siapa tadi? kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh tempat atau suasana. Bahasa kias. Bahasa kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Bahasa kias terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri yang pembaca dapat kaitkan konteks cerita. Contoh makna simbolik. Adi selalu menjadi kambing hitam ketika ada masalah yang muncul di dalam keluarganya. Kata kambing hitam merupakan simbol untuk seseorang yang selalu disalahkan. Yang kedua ada ungkapan.
ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabar atau mempunyai makna baru. Contoh ungkapan. Bagas menjadi buah bibir di sekolah karena ia berhasil menjadi juara 1 dalam lomba pidato. Kata buah bibir merupakan ungkapan yang bermakna bahan pembicaraan. Nah, selanjutnya ada menyusun teks cerita sejarah pribadi. Nah, membuat teks cerita sejarah pribadi, teks cerita sejarah biasanya ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan, atau masyarakat awam. Nah, cerita sejarah itu dapat berkembang secara lisan, turun-temurun. Cerita-cerita tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi teks cerita sejarah, dan Anda semua dapat menggali informasi dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan cerita sejarah tersebut. Nah, informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah itu salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara. Fakta sejarah juga dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Selanjutnya ada menyunting teks cerita sejarah. Setelah disusun, dapat dilakukan kegiatan penyuntingan teks cerita sejarah. Nah, kegiatan untuk penyuntingan itu berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, penyuntingan teks sejarah, cerita sejarah juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Lalu ada menyunting teks sejarah itu tidaklah sulit. Anda semua dapat menyunting teks cerita sejarah yang telah dibuat dengan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, ada memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang Anda baca. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Baik, saya dulu deh kalau gitu yang nanya. Satu aja biar cepat. Tadi di PPT itu terdapat makna mitos alegori. Bisa jelaskan itu makna mitos alegorinya apa? Mitos alegori itu adalah majas ya. Alegori adalah majas yang menjelaskan maksud tanpa secara harafiah. Jadi umumnya alegori merujuk pada penggunaan retorika. Gitu. Oh, baik. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup kayaknya. Oke, recording stop ya.